Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Benar adanya jika seseorang berharap akan munculnya seseorang yang diharapkan itu, selalu berharap lebih, ya. Misalkan oleh-oleh macam itu, dan oleh-oleh yang sangat berharga yang diharapkan tentu seperti itu. Oleh karena itu saya mengingatkan terhadap sampean-sampean, jika sampean berharap akan munculnya Al-Mahdi itu sesuai dengan apa yang sampean harapkan, ya, saya sangat meyakini hal itu akan menjadi berlebihan, ya, semacam itu, ya. Karena apa? Karena keadilan yang dibawa oleh oleh Al-Mahdi ini, saya sangat meyakini tentu tidak terlepas dari ajaran Al-Quran yang sebagai rahmat bagi seluruh alam, semacam itu. Dan itu dilakukan, ya, sesuai dengan sifat basariah, ya. Karena apa? Nabi dan Rasul itu yang diutus oleh Allah itu selalu dari sampean-sampean, dari golongan sampean-sampean, istilahnya dari golongan manusia itu sendiri, macam itu. Sehingga jika sampean berharap atas diri seseorang yang melakukan pekerjaan malaikat, ya tentu itu bertentangan dengan sifat basariahnya, macam itu, ya. Walaupun ada mukjizat mungkin yang terjadi dalam diri Nabi dan Rasul itu, tetapi mukjizat itu tidak selalu terjadi terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, semacam itu. Oleh karena itu sangatlah logis jika sampean saya ajak berpikir secara logis pula, ya, bahwa pengharapan sampean terhadap Al-Mahdi ini janganlah yang di luar batas sifat-sifat manusiawi, semacam itu. Misalkan sampean berharap kemunculan Al-Mahdi lalu serta-merta ujuk-ujuk bumi dipenuhi dengan keadilan tanpa proses-proses yang mendahulunya, ya. Macam itu. Sebab apa? Saya sangat meyakini saat seseorang mengatakan keadilan dari Allah, tentu bagi mereka yang dulunya tidak adil tentu akan menentang sekuat tenaga mereka. Katakanlah mafia-mafia semacam itu yang selama ini telah menikmati kenikmatan dari posisi negara yang saat itu terjadi, misalkan lalu diubah, misalkan, ya, pembubaran federal oleh Pak Jokowi saat itu, ya, tentu bagi mereka yang sudah lama menikmati kemudahan yang ada dalam adanya petrol itu, tentu mereka yang mengecap kenikmatan pada petrol itu tentu tidak suka atas pembubaran petrol tersebut oleh pemerintah Pak Jokowi, toh. Macam itu. Lalu saya sangat meyakini mereka pun juga berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kemudahan kenikmatan yang telah mereka raih selama ini. Tentu seperti itu, ya, walaupun dengan cara-cara yang tidak baik, misalkan dengan membayar oknum organisasi, misalkan yang membuat fitnah semacam itu agar memframing atau menggiring opini masyarakat untuk masyarakat tidak menyukai pemerintah saat ini, seolah-olah pemerintah yang gagal, semacam itu. Dan chaos ini diharapkan mereka, karena dalam chaos itu
ini kebenaran menjadi rancu, ya. Macam itu. Oleh karena itu ajaran Khalifatul Mahdi sering saya katakan selalu mengacu pada ajaran Allah, itu yang dituangkan dalam ajaran Al-Quran itu, semacam itu, sesederhana itu, ya. Jadi jika pengharapan sampean di luar jangkauan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, tentu ini saya sangat meyakini tidak akan terjadi macam itu, ya. Oleh karena itu apapun yang melatar belakangnya semacam itu, tentu apa yang dibawa oleh Khalifatul Mahdi itu selalu mengacu pada ajaran Allah, yaitu Al-Quran, macam itu. Saya sangat meyakini hal itu. Oleh karena itu sering saya katakan bahwa Al-Mahdi merupakan ilmunya ladunia semacam itu, sehingga Al-Mahdi memahami Al-Quran lebih dari sampean tentunya. Sebab apa? Ya, Al-Mahdi diberikan oleh Allah ilmu ladunia semacam itu. Oleh karena itu saya sangat yakin juga jika Al-Mahdi lebih memahami Allah dari sampean, ya. Jadi pemahaman Al-Mahdi tentang Al-Quran lebih dari sampean. Tentu jika Al-Mahdi ditanyakan tentang Al-Quran, tentu saya sangat yakini jika jawabannya adalah jawaban langsung dari Allah, semacam itu. Oleh karena itu berhati-hatilah jika sampean berkeyakinan terhadap seseorang bahwa seseorang itu dijadikan Al-Mahdi atau Al-Mahdi KW misalkan, tentu harusnya mengacu pada kriteria yang disebut dalam Al-Quran. Sebab saya sangat yakini bahwa kemunculan Al-Mahdi merupakan kepanjangan tangan langsung dari Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan penyampai risalah-risalah Allah, yaitu Al-Quranul Karim, semacam itu, ya. Jadi tidak sesederhana yang sampean pahami selama ini. Saya sangat yakin hal itu. Oleh karena itu pemahaman apapun tentang ajaran Al-Mahdi ini harus mengacu pada kriteria yang ada dalam ajaran Al-Quran. Itu saya sangat meyakini hal itu. Jika ada yang seolah-olah itu ajaran Al-Mahdi dan bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, saya sangat meyakini hal itu bukanlah ajaran Al-Mahdi, semacam itu, ya. Oleh karena itu mengolok-olok, mengejek, memfitnah apalagi terhadap sesama muslim, tentu itu bukan ajaran Allah, bukan ajaran yang diajarkan dalam Al-Quran semacam itu. Jika ada seseorang yang mengaku diri dia Al-Mahdi tetapi perbuatannya bertentangan dengan ajaran Al-Quran, jelas itu bukanlah Al-Mahdi, ya. Yakinlah bahwa dia bukanlah Al-Mahdi. Apalagi dalam hadis sudah disebutkan bahwa Al-Mahdi juga dieslah dalam semalam oleh Allah. Oleh karena itu saya sangat meyakini pemahaman Al-Mahdi tentang Al-Quran yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu akan lebih dari sampean, ya. Sama itu. Oleh karena itu seandainya nanti sampean bertemu dengan Al-Mahdi yang sebenarnya yang ditunjuk oleh Allah, tanyalah makna yang sebenarnya Al-Quran itu. Saya sangat meyakini tentu dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, semacam itu. Oleh karena itu sebagaimana yang telah
saya narasikan di video yang lalu juga Al-Mahdi tentu tidak saya sangat yakin ya tidak akan merebut kekuasaan hanya demi untuk menyampaikan keadilan macam itu ya. Saya sangat meyakini bahwa pemerintah saat ini merupakan implementasi dan itu sudah mewakili dari ajaran Al-Mahdi itu semacam bahwa Pak Jokowi dihina, difitnah sebagai PKI, sebagai anak PKI ya. Sebagai beragama yang tidak Islam semacam itu, dia tidak membalas. Ini saya sangat yakin termasuk inilah watak-watak atau sifat-sifat dari Al-Mahdi itu. Jadi jika Pak Jokowi sebagai implementasi ini sudah benar adanya, walaupun tidak keseluruhan ya, saya katakan sebagai implementasi. Oleh karena itu ini yang tampak nyata ya, bahwa pemerintah saat ini merupakan implementasi semacam itu. Oleh karena itu mengimplementasikan ajaran Al-Mahdi ini tentu ya harus sesuai dengan ajaran Al-Mahdi itu sendiri ya, semacam itu. Jadi jika Al-Mahdi mengimplementasikan Al-Quran sebagai ajarannya, ya tentu pemerintah saat ini juga melakukan seperti apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu. Pak Jokowi difitnah tapi dia tidak membalas, ini suatu harapan sebenarnya, harapan yang benar. Kemudian Pak Jokowi tidak membela sahabatnya ketika dianggap penista ya, semacam itu. Ini sudah kebenaran karena Pak Jokowi tidak mau mengikuti keputusan hakim saat itu atau mengintervensi keputusan hakim misalkan. Dan itu harusnya pemimpin seperti itu. Kemudian penampilannya yang sederhana ya, tidak sombong terhadap rakyat yang paling miskin misalkan. Ini harusnya dicontoh ya, seperti itulah pemimpin yang benar. Bahkan bisa dikatakan ya macam Khalifah Umar itu semacam itu ya. Sampai sudah mendapatkannya, lalu mengapa sampai hina? Seolah-olah Allah belum memberikan nikmat itu. Mengapa sampai masih dibutuhkan oleh keinginan nafsu sampai ya, yang kriterianya selalu bermuara pada kebahagiaan duniawi semacam itu. Jadi jika saat ini sampean belum bisa melihat apa yang dikerjakan pemerintah saat ini adalah merupakan implementasi dari ajaran Al-Mahdi, saya sangat meyakini jikapun Al-Mahdi yang benar-benar ditunjuk oleh Allah ini muncul beneran di depan sampean, saya sangat yakini sampean tidak akan percaya ya. Semacam. Kenapa? Karena yang ditunjuk sebagai Al-Mahdi ini bukan berwujud sebagai malaikat ya, tidak seperti itu. Jadi ditunjuknya ya dari bangsa sampean, jadi artinya dari bangsa manusia itu sendiri. Oleh karena itu sifat-sifat basariah juga menyertainya ya, semacam itu. Oleh karena itu Khalifatul Mahdi dan ajarannya ini tentu tidak mengacu pada khilafah yang sampean pahami selama ini ya, yang sampean gemar-gemarkan selama ini. Bahkan sampean sudah berani mengangkat seseorang menjadi khalifah, dan itu apalagi belum diisah dalam semalam oleh Allah macam itu ya.
Saya sangat meyakini hal itu. Sebab kriteria Al-Mahdi ia ditunjuk oleh Allah ini sangat berkaitan dengan diislah dalam semalam oleh Allah. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.